Ryan Little. Ryan Little. Setelah selesai memasukkan materi ke dalam PPT ini, selanjutnya kita akan membuat translation-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Namira, NIM 2001011110786. Saya dari jurusan Tadris Biologi. Di sini saya akan menyampaikan mengenai materi PPT saya tentang embriologi yang membahas perkembangan abnormal atau teratologi. Teratologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu teres artinya monster dan logos artinya ilmu. Jadi teratologi ini merupakan salah satu cabang embriologi yang khusus mengenai pertumbuhan struktur abnormal yang luar biasa. Jadi teratogenesis ini adalah proses perkembangan abnormal pada sistem perkembangan karena pengaruh zat atau agen dari lingkungannya. Selanjutnya, jenis-jenis abnormalitas pada janin. Yang pertama ada malformasi, yaitu kelainan yang terjadi selama pembentukan struktur seperti pada saat organogenesis
Cacat ini bisa menyebabkan hilangnya seluruh atau sebagian dari sebuah struktur atau perubahan konfigurasi normal. Yang kedua ada disrupsi, yaitu perubahan morfologi yang terjadi setelah pembentukan struktur organ yang disebabkan oleh proses pembentukan pembuluh darah yang menyebabkan atresia usus, cacat-cacat yang ditimbulkan oleh pita amnion. Yang ketiga ada deformasi, yaitu kelainan bentuk yang disebabkan oleh gaya-gaya mekanik yang mencetak sebagian mudidah atau embrio dalam jangka waktu yang lama. Deformasi ini sering mengenai tentang sistem kerangka otot. Kemudian yang keempat ada sindrom, yaitu sekelompok cacat yang terjadi secara bersamaan mengenai etiologi yang spesifik dan sama. Misalnya heart defects atau cacat jantung, anomali genital dan telinga. Kemudian ada retarded growth yang mana itu atau keterlambatan pertumbuhan. Selanjutnya penyebab terjadinya abnormalitas, yaitu ada pembuahan sperma dan ovum yang abnormal, kegagalan perjalanan sel telur dari ovarium ke rahim, kemudian ada infeksi kandungan dan janin, kelainan bentuk fisik dari kandungan seperti kesalahan posisi, perubahan bentuk akibat kandungan, kemudian ada kegagalan fungsi hormon, terutama hormon yang mempengaruhi korpus luteum. Kemudian ada toksisitas, yaitu tingkat merusaknya suatu zat apabila dipaparkan terhadap lingkungan. Nah, kemudian ada defisiensi atau kekurangan zat gizi, dan terakhir ada kelainan genetik. Selanjutnya ada mekanisme teratogenesis. Mekanisme teratogenesis ini adalah peristiwa atau proses antara respon pertama embrio terhadap teratogen dan manifestasi akhir perkembangan abnormal embrio. Nah, mekanisme kerja teratogenesis ini contohnya berdasarkan tempat kerjanya itu ada aksi primer pada kompartemen intraseluler, terjadi pada kompartemen antara inti dan sitoplasma pada produksi metabolit yang khas dari sel. Kemudian ada aksi primer pada permukaan sel. Itu terjadi karena kelainan dalam struktur dan fungsi dari permukaan sel. Yang keempat ada matrik ekstraseluler. Itu terjadi karena ketidakabnormalan pada matrik ekstraseluler. Dan yang terakhir ada lingkungan janin. Itu terjadi karena ketidakabnormalan pada tingkat organisme seperti pada kantong embrio maupun plasentanya. Nah, di sini ada faktor-faktor teratogenesis. Yang pertama ada faktor genetik, faktor lingkungan, faktor hormon, dan faktor nutrisi. Faktor genetik itu berupa seperti mutasi dan juga aberasi. Mutasi biasanya pada banyak kasus kelainan dapat langsung disebabkan oleh perubahan pada satu buah gen saja. Karena itu dinamakan mutasi gen tunggal, yaitu yang dimaksud mutasi itu yaitu perubahan pada susunan nukleotida gen. Kemudian pada aberasi yaitu kelainan kromosom yang merupakan kelainan jumlah atau kelainan susunan. Selanjutnya pada faktor lingkungan itu ada agen-agen infektif atau infektus, kemudian agen-agen fisik dan agen-agen kimiawi. Selanjutnya faktor hormon itu berupa agen-agen androgenik, diethylbestrol, kemudian ada kortisol. Selanjutnya ada pada faktor nutrisi, yaitu terutama pada akibat kekurangan vitamin A atau isotrionim yang dapat menyebabkan hiploplasia mandibula, celah-celah langit, dan cacat jantung. Kemudian pada defisiensi asam folat itu akan menyebabkan kelainan jantung dan cacat tuberneuralis. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai perkembangan abnormal atau teratologi. Semoga dapat dipahami.
Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.